Baik, kembali lagi di channel saya. Alhamdulillah, keadaan masih sehat walafiat. Terima kasih sudah mengunjungi channel saya. Seperti apa yang telah saya judulkan tadi, yaitu mengenai mixer digital, kendala-kendala yang pernah dialami oleh teman-teman sound system. Jadi kemarin ada beberapa teman yang menanyakan tentang memakai mixer digital banyak kendala. Nah, di situ kendala masalah delay pada out. Terus di situ ada ini yang katanya untuk HP begitu dicolokkan untuk satu kabel aman, memakai dua kabel suaranya tidak jelas. Begitu juga memakai keyboard. Memakai keyboard itu pakai satu kabel input, suara aman, tapi karena mereka atau kebiasaan pakai dua kabel, dia merasakan atau di suara itu malah tidak jelas, atau namanya suaranya itu kayak apa ya, malah berisik, suaranya tidak jelas. Dan masih banyak hal lain yang perlu diketahui oleh teman-teman di sini, yaitu kendala lainnya, yaitu mengeluarkan efek dari per channelnya, bisa masuk ke monitor atau ke FOH. Maksudnya itu ke FOH bisa, ke monitor juga bisa gitu yang dimaksud. Cuman kendalanya dari teman-teman kemarin bisa keluar di FOH tapi tidak bisa dikeluarkan pada monitor. Begitu. Ada juga yang di efek begitu satu efek semuanya terefek semuanya. Begitu. Nah, kita dari awal yaitu mulai dari tab pertama yaitu input ya. Di sini input, ini juga input, ini untuk out atau push ya. Nah, kendala tadi untuk HP ketika dicolokkan pakai jack 1 saja. Contoh seperti ini, ada contoh juga di sini. Dia menggunakan jack seperti ini ya. Hanya satu jack ini saja suaranya bisa jernih tapi kurang begitu nyaman. Biasanya kan untuk LR dia menggunakan dua jack seperti ini. Nah, tapi kendala dari teman-teman begitu dicolokkan dua jack begini, suaranya itu malah rusak. Nah, yang terjadi pada ini. Kalau untuk handphone tadi, ini kayaknya karena layar sentuh, jadi saya buka di sini. Ini biasanya saya kendalanya di sini. Contoh ini. Ini jika terpencet salah satu ya. Ini untuk channel 2-nya. Channel 2 dan pada channel 1, ini channel 1 ya. Di sini channel 1. Di sini tidak terpencet, tapi di channel 2-nya terpencet. Yang terjadi adalah suaranya tidak jelas. Itu kalau untuk handphone atau keyboard yang terjadi seperti itu. Kalau pakai satu jack aman, setelah pakai dua jack suaranya berisik. Yang terjadi seperti itu. Tadi ini yang seperti ini dimatikan, jadi warna hijau kita matikan ya, itu aman. Nah, yang kedua lagi untuk output pada LR. Mas punya saya itu
mixernya itu out pada LR itu keras, hanya keras sebelah, atau yang sebelahnya suaranya lirih. Itu kita carinya di sini. Nah, itu ada panpot ya. Panpot ini bisa terjadi pada input ataupun output ya. Jadi pada panpot ini kalau itu yang terjadi seperti ini ya 100, atau kadang-kadang kan namanya kita dari awal belajar itu kita tidak perhatikan apa-apa yang pernah dipegang, ini tidak dikembalikan seperti semula. Jadi untuk normalnya dia ada pada angka 50. Jadi untuk L50, R50. Ini jika terjadi pada out LR suaranya kecil sebelah. Kita bisa lihat di busnya sini. Nah, di busnya sama saja ini bus ya. Sini ada panpot juga. Nah, di sini pada bus ini tuh ada panpotnya. Jadi sama ya. Jadi nanti kalau pada out terjadi besar atau kecil sebelah, cari pada panpot yang ada, yaitu tombolnya ada pada yang di bawah tadi itu. Tadi sudah normal 50 ke angka 50 ya. Tuh gambarnya blur. Nah, tuh 50. Nah, ini sekalian. Jadi untuk output ini setiap channel ada ini delay seperti ini ya. Delay ini kegunaannya apa? Jadi sesuai penggunaannya sebenarnya tetap ada fungsinya. Cuman saja kadang kalau untuk input, contoh input nih ya. Untuk input, untuk keyboard, biasanya kalau mixer seperti ini kan untuk elektron atau untuk HP itu suaranya kadang ada yang ketinggalan atau ada efeknya itu di sini dia. Pencet di atas. Nah, di sini ada delay, yang jelas di sini terpencet gini ya. Terus kalau ini angkanya ini naik, yang terjadi delay atau kayak ada suara yang membuntuti gitu. Deng ada yang membuntuti gitu. Tapi kalau kita angkanya turunkan sampai angka 0 mili atau milisecond ya, itu walaupun ini aktif tapi tidak terjadi delay. Tapi alangkah baiknya kalau memang tidak digunakan, mendingan kita off-kan saja, pencet kembali. Itu yang terjadi kalau suaranya ada delay gitu pada input. Yang kedua, yang berikutnya HPF. Ini jarang sekali orang perhatikan ini ya. Pada HPF ini, jadi kalau memang diperlukan kita gunakan, dan kalau tidak kita gunakan mendingan di off-kan, jangan kita pencet. Nah, karena di sini angkanya 40,7 Hz. Di sini ini low ya. Terkadang begini. Seperti ini contoh. Nah, ini angka sampai 16. Ini suaranya low ya. Jadi kalau untuk vokal atau yang kita tidak menggunakan sub itu perlu kita naikkan seperti ini. Sesuai ya di atas 60 lah. Kira-kira kalau untuk vokal ya. Nah, di atas 60. Jangan terlalu naik, tapi terlalu naik gini low-nya hilang. Walaupun kita
posting pada channelnya itu tidak ada suara lo-nya. Tuh. Yang berikutnya lagi masalah pada efek yang tidak mau muncul ke monitor. Efek yang tidak mau muncul ke monitor. Nah, ini dia. Jadi kalau seperti saya sendiri, ini pada channel input, ya toh. Saya menggunakan efeknya itu pada jalur bus. Ini ya, pada out. Jadi saya gunakan channel 1 dan 2 pada bus ya. Ini untuk reverb, ini untuk echo. Gitu saya pisah. Jadi dari efek ini atau reverb ini kita mau kirim kemana saja bisa. Dari kita mau kirim ke bus 5, 6, 7, 8 ke LR bisa ya. Gitu. Masalahnya kalau untuk di 1, 2, 3, 4 itu biasanya saya gunakan untuk sub atau low panggung ya, atau FOH itu tidak saya masukkan ke situ, karena kalau untuk sub itu tidak mungkin pakai efek atau memakai reverb. Tentunya dari 15 ke atas baru menggunakan reverb untuk vokal ya. Jadi di sini lumayan. Ini contoh saya gunakan untuk monitor atau misalnya untuk FOH, untuk lain di sini masih bisa. Ini contoh kayak LR, malah ini ke tombol. LR ini sudah saya kirimkan. Jadi kalau untuk mematikan supaya tidak keluar di LR ya tinggal pencet saja. Atau misalnya pada bus 8 ini tidak saya beri efek atau tidak saya beri reverb, tinggal matikan saja. Kalau kita mau kirim ke bus 8 ya kita aktifkan. Begitu. Jadi pada efek ini, jadi pengambilannya efek itu seperti ini. Ya. Kita tombol ini dulu. Nah, di sini kan ada pilihan ini reverb mulai dari modul 1, modul 2, delay, reverb, gate. Nah, kita isi apa pada bus ini? Kalau kita isi reverb berarti pada bus 1 ini jadinya reverb. Kita fungsikan sebagai reverb. Ini tadi reverb ya. Dan untuk ini tadi yang saya gunakan delay, yaitu di suara echo. Nah, echo itu juga saya kirimkan ke bus 5, 6, 7, 8 dan LR. Ya. Kita juga perhatikan pada ini panpot. Nah, seperti ini panpot ini. Panpot ini terkadang karena tidak sesuai salah. Nah, ini panpot ini harus sesuai 50, 50, 50 dan 50 ya. Tuh supaya kita di saat menggunakan efek atau delay ini, contoh kayak tadi saya keluarkan pada bus 5. Jika panpot ini tidak sama suaranya ya, pada bus 5 ini nanti yang terjadi gitu. Dia di sebelah ini keluar efek dan di sebelahnya tidak keluar efek gitu. Ya walaupun ada keluar efek tapi dia tidak bisa besar seperti yang sebelah tadi. Itu penggunaannya begitu. Untuk mengulas video ini bisa sampean
putar pelan-pelan ya. Ini hanya ringkasan-ringkasan saja yang saya perjelas kepada teman-teman yang mengalami kendala ya, karena saya menggunakan ini sudah lama. Jadi untuk teman-teman yang baru menggunakan mixer digital kecil seperti ini mungkin banyak kendala yang belum dipahami ya. Jadi contoh seperti reverb ini tadi, reverb saya menggunakan bus 1. Nah, di sini tetap kita perhatikan pada panpot ini. Panpot yaitu nilai panpotnya 50 ke 50, L50, R juga 50, semuanya seperti itu. Jadi kalau untuk pada LR kita hanya itu karena sudah LR itu serasi ya, itu kita tinggal lihat pada inputnya. Contoh ini input ya, tab input 1 ini ya. Nah, menggunakan pada ini. Nah, input 1. Jadi tadi saya ulangi lagi, yang di tombol bawah sini ya, tombol aja. Nah, otomatis keluar. Kita perhatikan panpotnya sudah benar atau belum. Nilainya 50 untuk L50, R50 juga. Jadi apabila pada input nanti yang terjadi seperti ini, nah sebelah 86, sebelah 14, yang jelas yang terjadi nanti besar sebelah gitu ya. Intinya fungsinya seperti mixer analog itu. Hanya saja kalau kita tidak perhatikan, benar-benar perhatikan pada mixer digital ini, yaitu sering terjadi lupa atau kelalaian tuh di saat kita manggung. Mudah-mudahan penjelasan saya bermanfaat. Jika penjelasan saya ini terlalu cepat, yaitu ringkasan saya, mungkin bisa diulang lagi video-video saya ini. Semoga bermanfaat. Baik, terima kasih untuk teman-teman seprofesi. Mudah-mudahan teman-teman juga paham, bisa memahaminya. Semoga sukses.